Salahuddin Bondowoso dia ulang ya. Dia Rasul. Dengan harapan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan banyak umur supaya kita sehat walafiat bisa bertemu lagi insyaallah ada di bulan Syawal di khair walafiat. Sekaligus juga hataman kitab Tajridus Shorih, ringkasan daripada Tajridus Shorih yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari. Nama julukan beliau Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lahir di tahun 1264, meninggal di tahun 1313 Hijriah. Hidup dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin, bukan turunan orang Arab. Tinggalnya ada di Bohol, daerah Rusia kalau sekarang. Beliau memang Allah ciptakan cerdas luar biasa untuk mengawal dan melestarikan hadis Nabi. Ketika masih kecil, selalu orang menyatakan ini anak walaupun kecil sudah hafal 1000 hadis dengan sanadnya. Dia menyatakan enggak Pak, keliru. Memang anak kecil bos, sudah 100.000 bukan 1000, 100.000 di luar kepala, masih kecil. Anak-anak kita kadang-kadang aqidatul awam belum hafal ya. Tapi bagaimana beliau sudah nampak tanda-tanda yang demikian itu. Beliau akhirnya betul-betul mendalami masalah hadis dan kerjanya kemana-mana, bahkan ratusan mil ditempuh untuk mencari hadis Rasulullah SAW. Kalau sudah mendengar di sana ada orang yang meriwayatkan hadis, berangkat beliau. Sampai di kota itu dia langsung menuju ke masjid sholat. Setelah itu menemui kepada si perawi itu dan dilihat sama dia. Kalau yang dilihat perawi tadi itu adalah bagus akhlaknya sesuai dengan syariah, dia bertanya, dicatat. Setelah itu dia sholat syukur kepada Allah atas dikaruniakan hadis Rasulullah. Jadi beliau tidak pergi ke daerah untuk mencari fulus atau pulang dagangan, tapi cari hadis Rasulullah. Berkah sekali. Dalam tempoh 16 tahun beliau bisa mengumpulkan sampai 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis beliau teliti lagi sampai 5.000 hadis lebih yang dikumpulkan dalam Al-Jami' As-Sahih. Beliau begitulah kehidupannya setiap saatnya, sampai akhirnya saat itu dikenal sebagai Imamul Muhadditsin. Ulama-ulama Arab saat itu ada gairah, cemburu gitu. Ini bukan Arab kok jadi Imamul Muhadditsin. Ketika datang ada di Irak, dites, ingin mengetahui kecerdasan orang ini sampai di mana. Kumpul beberapa ulama membawa 100 hadis yang diacak-acak sanadnya. Sanad itu rijalul hadis an fulan
fulan itu sanad. Isi hadis namanya matan. Diacak-acak sanadnya. Satu membawa gimana menurut anda wahai Bukhari, wahai Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, hadis an fulan kalau Rasulullah demikian. La a'lamu dzalik. Aku enggak mengetahui itu. Yang kedua, kalau ini hadis ini an fulan diacak-acak. La a'lamu dzalik. Sampai 100 pertanyaan la a'lamu dzalik dalam hati orang-orang ini. Ya. Lah kalau jawabannya la a'lamu dzalik ya percuma. Setelah sampai 100 komplit pertanyaan yang diacak-acak tadi itu, ngulangi lagi beliau. Adapun pertanyaan yang pertama yang katanya an fulan, ini yang salah nih. Disebut lagi itu tidak benar. Yang benar adalah an fulan. Adapun pertanyaan yang kedua yang an fulan itu adalah salah. Yang benar an fulan. 100 hadis yang salah dibenarkan dalam majlis. Baru takjub. Ini berarti orang yang memang cerdasnya luar biasa, lebih dari komputer, saudara. Nah, ketika sebelum wafat ada di antara orang yang soleh melihat Nabi bersama para sahabat berhenti ada di satu jalan. Dihampiri dalam mimpi tadi itu saya kasih orang soleh ini. Lima wukufuka fi hadzal makan ya Rasulullah. Untuk apa Anda berdiri di seolah-olah menunggu di tempat ini? Ya, kata dia, aku berdiri untuk menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kemudian berselang beberapa hari mendengar kabar wafatnya Imam Bukhari persis ada di waktu mimpinya tadi itu. Persis ada di waktu mimpinya. Jadi menggambarkan begitu Nabi SAW menghargai ini. Karena memang seluruh hidupnya dibuat khidmat untuk hadis Rasulullah SAW. Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu setelah meninggal dunia dan dikuburkan, Allah tambahkan karamahnya. Dari kuburan Imam Bukhari keluar bau harum yang sangat semerbak yang bisa dicium oleh seluruh daerah itu. Sehingga berbondong-bondong orang bahkan dari luar daerah itu datang ingin mengambil berkah dari tanah kuburan Imam Bukhari. Dan itu tidak satu hal yang menakjubkan, saudara, karena memang beliau khidmat untuk kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kita bandingkan dengan diri kita. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada dibukukan. Tapi membaca satu hadis saja setiap hari dari waktu kita nggak punya kesempatan. Tapi bagaimana seorang Bukhari tadi itu seluruh hidupnya untuk mengumpulkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi pernah mendoakan khusus kepada orang yang demikian ini. Nadallahu imra'an sami'a maqalati fa'aw'aha kama sami'a. Semoga akan diterangkan wajah seseorang yang mendengarkan maqalati, ucapanku, kemudian disampaikan sesuai dengan yang ia dengar. Hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul. Ilmu ini akan dibawa oleh setiap generasi orang-orang yang adil,
orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang amanah. Karena itu jasanya sangat besar bagi kaum muslimin. Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Disinilah para salafus soleh yang dipelopori oleh ahbaib datuk-datuk kita. Ada di bulan Rajab mereka menghatamkan Bukhari. Kalau di sini tajrid ini ringkasan. Kalau di rumah Rasulullah baca Bukhari 9 jilid. Dan itu dilakukan oleh datuk-datuk kita ada di sana di Hadramaut. Coba kalau ada anak kecil yang ramai, ingatkan ya, biar tidak mengganggu. Sekian berwibawa majelisnya. Sebenarnya ini ada daripada orang Zabi, orang yang ada di Yaman Utara. Mereka mendapatkan wakaf khusus mengumpulkan ulama-ulama pada setiap bulan Rajab untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW selama sebulan. Akhirnya adat itu diadopsi oleh habaib yang ada di Hadramaut untuk membaca hadis Bukhari pada setiap bulan Rajab selama 1 bulan. Dikatakan oleh mereka bahwa pembacaan Bukhari ini kalau dibaca dengan tulus dan ikhlas maka akan menjadi sebab penangkal daripada musibah. Karena itu insya Allah kita semuanya selamat dari corona. Ya, baca hadis, ya baca, ya jangan bubar gara-gara corona nggak majelis ilmu, nggak baca hadis. Masa majelis ilmunya bubar kemudian diskotiknya tetap buka, kita masuk akal, tambah balak itu sudah. Nanti akan kita bahas. Ayo kita pelajari hadis Rasulullah yang sudah kita baca tadi, walaupun tidak semuanya, walaupun sebagiannya. Hadis yang pertama dibaca, mudah-mudahan dapat barokahnya Rasulullah. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Siti Aisyah menceritakan bahwa Nabi pernah mengirim 1 orang untuk memimpin Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan perang yang Nabi tidak hadir, tidak memimpinnya dalam peperangan itu, tidak hadir. Kalau Nabi hadir namanya ghazwah, tapi ini Sariyah. Wa kana yaqra li ashabi fi salatin fa yakhtim bi qul wallahu ahad. Orang ini aneh. Setiap imami sholat baca Fatihah, baca surat qul wallahu ahad setelahnya. Baca Fatihah, baca surat qul wallahu ahad setelahnya. Qulna falamma raja'u dzakaru dzalika Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah pulang melaksanakan tugas dari Nabi, menceritakan ya Rasulullah, ini panglima kita ini aneh, setiap sholat membaca qul wallahu ahad rakaat, pasti tidak pernah ditinggalkan. Faqala, maka Nabi menyatakan saluhu, tanya sama dia, kenapa dia melakukan itu. Di ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia melakukan itu. Fasalu, akhirnya mereka tanya, panglima, antum ini kok setiap sholat baca wallah terus, kenapa? Maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena di surat itu ada sifat ar-rahman, Allah yang maha rahman. Wa ana uhibbu an aqra,
senang baca itu karena di situ ada sifat Allah. Maka kasih kabar Nabi, gini alasannya ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan akhbiru, kasih kabar dia ya, annallaha yuhibbu, Allah cinta sama dia. Hadis ini menerangkan bagaimana keagungan surat Ikhlas. Bahkan dalam riwayat yang lain, Thuluthul Quran, ta'dilu thuluthul Quran, thuluthul Quran. Surat Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quran. Karena itu kalau khatam Quran pasti kita baca 3 kali. Kenapa? Karena itu adalah ta'dilu thuluthul Quran. Sepertiga Quran, sepertiga Quran, sepertiga Quran berarti sudah sempurna Quran. Dibaca 4 kali sebetulnya. 1 surat Al-Ikhlas untuk hatamannya. Yang 3 adalah ta'dilul Quran kullah. Berarti 3 kali dibaca sempurna seperti Quran 30 juz. Yang kedua, melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu walaupun di zaman Nabi ada, dan Nabi tidak menyatakan itu bid'ah. Tak lagi ya, melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi di zamannya Nabi sudah ada. Ini Nabi tidak melakukan setiap rakaat baca qul-huwallahu, tidak, tapi orang ini sendiri membaca ini. Karena itu keliru kalau ada orang mengartikan definisi bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Banyak yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, tanya hadis ini kan soal ini. Yang lainnya banyak. Contoh, setelah Nabi salam, Nabi menyatakan siapa tadi dalam iktidanya membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak dibaca oleh Nabi, tapi ada yang baca itu. Saya ya Rasulullah, ini sekarang malaikat belum berhenti mencatat pahalanya kamu. Bukan hanya 1 malaikat, banyak malaikat mencatat pahala kamu, belum berhenti sekarang. Nabi tidak menyatakan kenapa kamu tidak baca seperti bacaanku. Bid'ah maksud neraka itu. Kalian jangan duduk. Ketika Nabi di Mi'rajkan, Nabi pulang mencari Bilal. Mana Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar suara terompamu ada di surga. Apa yang kamu lakukan? Kok kamu mendapatkan magom yang begitu ya Bilal? Rupanya Bilal ini pakai kelompen atau apa, suaranya hasil lebih rame daripada sendal yang lainnya. Maka Bilal menyatakan, tidak aku wudu kecuali sholat setelahnya 2 rakaat ya Rasulullah. Kata Nabi, ilzamu, terus lazimi sholatnya. Nah kalau kita terangkan banyak di sini, karena itu keliru kalau definisi bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Banyak para sahabat melakukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi meridhoi. Yang berikutnya, dalam menghukum sesuatu harus dibuktikan dulu. Karena itu Nabi menyatakan, ya Rasulullah, ini kok melakukan bacaan qul huwallahu ahad setiap rakaat. Kata Nabi, tanya sama dia. Kemudian ternyata jawabannya tidak bertentangan, karena di situ banyak sifat-sifat Allah yang rahmat, aku senang bacanya. Bagaimana jawaban Nabi? Alasannya senang dengan sifat Allah, kasih kabar Allah cinta sama dia. Nah kalau kita ada orang bagi baca buat acara, tanya, ente nyembah Muhammad gitu, ente minta sama Muhammad gitu, kamu sujud sama kuburan
kamu minta sama kuburan? Tanya sama mereka dulu. Nah, kalau dia menyatakan ya saya minta pada kuburan, baru katakan syirik, nggak boleh nih Pak, gitu. Kalau dia menyatakan ya saya minta kepada Muhammad, nggak boleh syirik, nggak boleh minta sama Muhammad, bagus begitu. Tapi kalau dia menyatakan kenapa kamu baca sholawat kepada Nabi, saya cinta sama Nabi dengan sholawat kepada Nabi, ya jangan dong dihukumi syirik. Karena itu tanya, jangan langsung menghukum sebelum Anda tanya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Karena itu kalau baca hadis yang sekiranya bisa mengambil banyak thamarat, buah ada di situ, banyak fawaid ada di situ. Nah, hadis yang kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun asbara ala adan sami'a min Allah. Tidak ada satu pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarkan melebihi daripada Allah. Yad'una lahu walad, mereka mengaku Allah punya anak. Tsumma yu'afihim, tapi Allah tetap berikan afiat kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah tetap berikan rezeki kepada mereka. Saya mau tanya, kalau Anda belum kawin atau tidak kawin, katakan ini anaknya kamu, sama dengan menuduh apa? Zina ini. Dituntut pencemaran nama baik. Marah kita hajar itu orang, kita tuntut itu orang. Tapi bagaimana mereka mencemarkan nama Tuhan Allah yang tidak diperanakan dan tidak memperanakan, dituduh punya anak. Tapi bagaimana Allah tetap memberikan afiat kepada orang itu, dikasih sehat tetap. Padahal orang ini gak berdaya untuk apa Tuhan. Kalau seandainya mereka diberhentikan gerakan jantungnya, mati. Diberhentikan misalnya paru-parunya gak bisa bernafas, mati. Tapi bagaimana tetap Allah berikan afiat, padahal setiap saatnya dinyatakan anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Masih dikasih rezeki lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua hal yang sini yang harus kita cermati. Pertama, jangan sekali-kali menyatakan tidak kafir orang kalau menyatakan Tuhan punya anak. Itu hukumnya kafir, itu pencemaran nama baik Tuhan. Kita wajib ingkar, wajib. Bukan berarti ingkar itu bakar gereja dan rubuhkan gereja, serang mereka, enggak. Tapi tidak boleh kita setuju ada kekufuran terhadap Allah. Kenapa? Ar-ridha bil kufri kufrun, ridha dengan kekufuran kafir hukumnya. Kalau ada orang menyatakan biarkan orang berzina, ini bukan negara Islam, biar sudah orang berzina, ridhonya Anda terhadap perzinahan lebih berat daripada saya berzina tapi orang itu mengaku salah kepada Allah. Nah itu wajib ingkar pada setiap ada bentuk kekufuran atau bentuk kemaksiatan. Kedua yang harus kita cermati dari hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak pernah mengkhususkan kepada orang beriman saja di dunia, tapi umum. Karena itu Allah itu punya dua sifat, ada disebut Ar-Rahman, ada disebut Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman itu rahmat umum Allah. Yang mukmin, yang kafir semuanya dikasih afiat. Yang mukmin, yang kafir dikasih mata melihat. Yang mukmin, yang kafir dikasih rezeki oleh Allah. Yang mukmin, yang kafir dibiarkan hidup di atas bumi.
Tapi nanti ada di akhirat ada Ar-Rahim, sifat khusus untuk orang beriman. Orang kafir gak dapat lagi rahmat, masuk neraka selama-lamanya, gak ada rahmat lagi. Diperingat, fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun, tidak akan diringankan adabnya dan tidak akan dibantu. Yang beriman diampuni dosanya, yang beriman ada masuk surga tanpa hisab, yang beriman ada yang ditutupi dosanya diampuni oleh Allah, yang beriman ada yang masih masuk neraka tapi dengan syafaat Nabi masuk surga Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Rahmat khusus. Karena itu iman antum ini adalah satu tiket khusus untuk mendapatkan rahmat khusus Allah saat ada di hari kiamat. Karena saat itu tidak Allah berikan rahmat kepada orang yang kafir kepada Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza shiratal mustaqim. Beda ya, nggak boleh orang mukmin sama orang kafir nggak boleh bersatu. Bisa, mujrimun bisa. Sudah aku kenyatakan buat perjanjian, jangan kamu beribadah dan taat sama setan, itu musuh kamu yang jelas. Ibadah kepada aku Allah, itu adalah jalan yang lurus agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda, harus beda, nggak bisa. Toleran ada di sana nggak ada. Kalau di sini bisa bertetangga, tapi kalau ada di masyarakat bisa ada antara orang tua dan anak. Kalau memang berbeda iman, saudara. Panjang ini kalau kita ceritakan. Tapi yang jelas, antum mempelajari hadis Rasulullah. Tidak ada kalam yang lebih mulia setelah kalam Allah melebihi kalam Muhammad bin Abdillah. Karena itu beruntung sekali kita. Kalau dengan menyebut nama solehin akan turun rahmat, wakif dengan membaca hadis pemimpin para solehin yang diciptakan oleh Allah rahmatan lil alamin. Karena itu insya Allah semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan bisa membuka hati kita, semakin kita berselera untuk membaca hadis dari Muhammad SAW. Kalau mau ada diperlukan untuk dibahas dan dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagaimana kita menyikapi sebagian golongan yang menafikan mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, bagaimana juga menyikapi sebagian golongan yang enggan membaca kitab Ihya Ulumuddin dengan dalil ataupun dengan alasan hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan juga hadis maudhu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra itu dinas dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Mi'raj disitir di dalam Al-Quran di surat An-Najm. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma. Hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah yufidu al-ilma daruri, pasti hadis. Pasti hadis. Karena itu mengingkari Isra kafir terang-terangan. Mengingkari Mi'raj ada nyatakan kafir terang-terangan, ada nyaris kafir, artinya lebih banyak kekufurannya daripada keislamannya. Cuma ada yang berbeda, apakah Isra Mi'raj dalam satu malam atau malam yang berbeda.
Kemudian antara apakah melihat Allah itu dengan mata zahir atau lewat mimpi, itu ada khilaf. Tapi yang lebih kuat adalah dengan mata zahir. Kenapa? Karena saat itu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Siti Aisyah pernah menangkal itu semuanya. Man qala anna nabiyya ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa orang yang menyatakan Nabi itu melihat Tuhannya, itu bohong. Itu pendapat beliau. Tapi jumhur sahabat menyatakan la, bertemu dengan Allah. Hadis itu diperkuat daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi ada khilaf, memang ada di situ. Tetapi dalil-dalil tadi itu kadang-kadang selain hadis itu memaksakan bahwa ayat Quran, misalnya lan taroni, kamu tidak akan melihat aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Dengarkan baik-baik. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang mendapat gelar kalimullah wa kallamallah Musa taklima. Tidak sebodoh itu Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini antur ilaik. Ya Allah, tampakkan aku bisa melihatmu. Kamu nyatakan gak mungkin orang bisa melihat Allah. Kemudian Nabi Musa kenapa minta? Bertuduh Nabi Musa kan begitu. Nabi Musa tahu sebagaimana bisa mendengarkan kalam Allah dengan langsung, dia ingin meningkat pangkatnya, melihat Allah secara langsung. Maka Allah menyatakan lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Kalimat lan tarani kepada Nabi Musa, lan tarani bukan kepada semua orang. Lain kalau menyatakan lan uro, aku tidak akan bisa dilihat. Tapi kalimat itu khitabnya kepada Musa, lan tarani, kamu tidak akan melihat aku. Di dunia dikasih gambaran, nggak mampu di dunia untuk menerima dan Tuhan. Maka Allah menyatakan walakin intur ila jabal. Cobalah kamu lihat ke gunung itu Turi Sina, wahai Musa. Fa istaqarra makanahu, kalau tetap tempatnya, fasaufa tarani, kamu bakal akan melihat aku. Coba kamu perhatikan, kalau gunung itu tetap kuat, fasaufa tarani, kamu bakal akan melihat aku. Berarti ada di situ roja. Saufa tarani. Di dunia nggak bisa. Nanti di akhirat Allah menaskan dalam Al-Quran. Allah menaskan dalam Al-Quran, wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha. Tapi untuk Nabi Muhammad bukan bertemu dengan Allah di dunia, bukan juga di langit. Fasala anil alamin. Nabi itu sudah keluar daripada dua alam, alamul mulki dan alamul mulki wal malakut. Alamnya malaikat pun keluar. Hanya untuk Nabi Muhammad yang sampai ke alam khusus itu. Nah, karena itu jangan kita ngambil satu hadis kemudian kita jadikan itu semuanya satu peluru satu untuk membunuh 1000 daripada pendapat. Nggak bisa, Mas ente. Koreksi pendapat-pendapat ini mengithbat yang menetapkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi itu bertemu dengan Allah min ghairi kaifin wa hisarin wa aftarat alai khamsan ba'da khamsina farad. Kalau membahas tentang Allah bagaimana melihatnya, lah berarti menghadapkan di wajah. Ya, itu berarti kamu sudah
menjadikan alam itu seperti alam kamu. Alamnya lain ya ikhwan. Karena itu sebagian ulama dalam mengartikan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Udah ada ru'yatullah itu karena Allah menyatakan la tudrikul absar, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu bukan nafyur ru'yah tapi nafyul idrak. La tudrikul absar itu bukan nafyur ru'yah, bukan nafyur ru'yah tapi nafyul idrak. Saya mau tanya, Anda melihat langit, bisa melihat langit kan? Tapi bisa batasi langit? Nggak bisa kamu batasi langit. Itu namanya idrak. Ada ru'yah tapi tidak ada idrak. Ente melihat langit di muka kamu, di belakang kamu, di mana-mana kamu melihat. Ente bisa ru'yah tapi ente tidak ada idrak. Allah maha suci untuk dibandingkan dengan langit, tapi yang jelas itu bukan nafyu ru'yah tapi nafyu idrak. Panjang nanti ini kita bahas masalah tauhid. Karena itu jangan ada yang menafi mi'rajnya Nabi. Itu satu kebodohan yang luar biasa yang mengantarkan bisa kekufuran nantinya. Nah, bagaimana bicara tentang masalah ihya, tentang masalah hadis dhaif, hadis maudhu? Dengarkan baik-baik. Ketika kita bertemu dengan hadis dhaif, jangan alergi. Hadis dhaif itu disebut juga di kutubul hadis. Di kitab-kitab hadis juga disebut. Hadis dhaif itu bukan ditaruh di tong sampah. Hadis dhaif itu diperlakukan dhaif sebagaimana hadis, bukan dalam masalah hukum dan akidah. Boleh litarghib, untuk membuat semangat. Kadang-kadang hadis dhaif dibawa untuk supaya orang itu belajar ilmu agama. Gak apa-apa. Litarghib, untuk supaya orang itu meninggalkan hal yang tercela. Hadis-hadis dhaif dibawa juga untuk supaya orang tidak ghibah dan bohong misalnya. Dzikrul manaqib, sejarah, kadang-kadang menceritakan sejarah para anbiya dan rasul, hadisnya dhaif. Gak apa-apa. Apa-apa. Lil manaqib itu namanya. Banyak di situ digunakan dan itu ijma' muhadditsun. Ijma' daripada orang ahli hadis. Ini yang orang gak ngerti martabatul hadis. Ya, kalau hadis itu maudhu, kalau hadis itu maudhu, tinggalkan. Enggak, tinggalkan. Tapi itu disebut ke dalam kitab, ya gak apa-apa. Jangan kamu dibuat dasar. Tinggalkan hadis maudhu. Cuma kadang-kadang ada khilaf antara ulama. Oh ini waddah, oh tidak, ini rijalul dhaif. Oh ini adalah orang yang banyak memasuk hadis. Tapi ada yang katakan tidak, menurut imam ini bukan rijal, bukan orang-orang yang membuat hadis dhaif, tapi orang-orang dhaif. Ada khilaf. Karena itu udahlah, kalau belum waktunya membicarakan masalah hadis, inti baca kitabnya, renungi isinya, ya, renungi isinya. Contoh ini banyak terjadi, bahkan akan terjadi di Ramadan misalnya. Ada sholat tarawih, wah bahwa ini hadis sahih, Nabi sholat 8 rakaat, ini hadisnya sahih. Dia nggak tahu martabatnya ini hadis ahad. Hadis ahad bukan hadis mutawatir. Kalau hadis ahad dengan dilakukan dengan amal daripada ashab Rasulullah yang saat itu sholat 20 rakaat, dan itu bukan majalul ijtihad. Mereka itu berarti pernah sholat di belakang Nabi dan meneruskan sholat yang di belakang Nabi dalam satu perbuatan, dalam jumlah yang besar, dilakukan juga oleh generasi tabi'in setelahnya. Itu berarti tawatur
fil amal, itu sudah mencapai tawatur dalam amal. Ya, jangan dibenturkan dengan hadis ahad, kalah derajatnya. Karena ini sudah hampir ke ijma, karena riwayatnya tawatur fil amal sampai sekarang. Karena itu kalau belum mengenal ilmu hadis, jangan bicara masalah hadis. Jadinya akhirnya kelihatan al-goblok. Tetap afdolnya 20 rakaat, Mas. Anda sudah buat risalah itu, atau bisa telepon Arif, bisa kirimkan, bisa untuk bagi kepada orang-orang khawas ada di sini, supaya nggak ada jadi polemik dari masalah itu. Nggak benar itu semuanya. Itu sah kalau menggunakan 2 riwayat hadis atau 3 riwayat hadis ahad, kemudian disamakan ribuan para sahabat Nabi dan ribuan muslimin, sangat nista sekali. Sangat nista sekali. Ya. Ini bukan orang mau pakai dasar hadis, tapi justru dia tadi itu mau bermain hadis untuk menyalahkan yang benar gitu. Nah, kan ada yang lainnya, 2 pertanyaan lagi. Langsung ke mic. Langsung ke mic. Mic-nya udah disiapkan. Yang satunya langsung mendekat ke sana. Jadi nanti langsung apa? Antum ke sana. Ya. Itu ada mic itu. Oh, ada mic ya. Oh ya. Itu kan di stack. Mic. Mana yang atur mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mohon doa istri kami hamil 8 bulan. Yang kedua, bagaimana untuk mencetak anak yang soleh mulai dari kandungan. Yang nomor 3, permohonan dari kami, mohon ijazah kitab sholawat Dalailul Khairat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan mempunyai anak yang soleh itu adalah harapan yang sangat mulia. Karena anak yang soleh itu adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah. Ni'amul ilahi ala ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah itu yang dikarenakan kepada hamba yang banyak sekali. Termasuk nikmat yang sangat besar adalah anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh. Bagaimana cara bentuk anak yang soleh? Intinya sebetulnya dari ayah dan ibu, mulai sebelum perkawinan, bukan mulai hamil. Pertama, makanan yang halal dari orang tua, sehingga aslul walad, sperma tadi itu dari benih yang halal. Karena itu jangan asal makan, karena makanan itu akan menjadi darah daging kamu dan akan menjadi asal anak kamu. Yang kedua, cari pasangan yang sholihah, bibit unggul dari kamu, dari rezeki yang halal, tapi diterima oleh rahim perempuan yang tidak sholihah, itu ada sangat berpengaruh pada anak. Ikhtaru li nutafikum fa innal qalba dassas. Pilih wadah mani kamu, karena watak daripada ibu akan juga menurun kepada anak nantinya. Jangan hanya terpampang dengan keeloan wajah, tapi ad-din, agama yang harus menjadi ukuran utama. Dalam satu hadis Nabi juga mewarnai, iyyakum wa khatra ad-dima, hati-hati kamu dengan hijau tapi menjijikan, yang kotor. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa dimaksud ya Rasulullah?
al-marhatul hasna mimma badisu, perempuan yang cantik tapi dari hasil yang tidak baik. Karena itu ambil daripada keluarga yang solehin, cara pernikahannya dengan cara yang soleh, bukan ngawur. Kemudian hasilnya juga daripada orang tua yang soleh. Jadikan itu ibu anak Anda. Banyak dari ibunya artis karena cantik, keluar anaknya, tapi kan saya didik dapat 2 tahun anaknya dia mati. Siapa didik? Ibunya. Karena itu pilih yang sekiranya ketika Anda meninggal dunia, anak ibunya dari itu tetap menjaga anaknya menjadi anak yang soleh. Begitu seterusnya. Setelah itu ketika hamil sering baca Quran, ibunya itu berpengaruh. Itu juga rezeki yang halal dari orang tuanya. Doakan selalu, Rabbana Rabbij'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana hab lana min azwajina. Doakan setiap saatnya, itu doanya para nabi itu minta turunan soleh. Kemudian setelah lahir melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, diadani, kemudian dihalal, dikeka kalau dia mampu. Kemudian ajak anak tadi itu untuk setiap saatnya bergabung dalam ibadah. Sholat duha berjamaah, nggak pernah nonton TV berjamaah istiqomah. Ya repot, panjang kalau diterangkan. Nah, mudah-mudahan insya Allah sedikit itu menjadi satu lambang bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak kita menjadi anak yang soleh. Pertanyaan terakhir, Fadhal. Suruh dekat dari tadi, ada dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masih kami juga berharap semua yang hadir di akhirat berarti sebagai jamaah di Covid. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana seandainya ada komunitas atau kaum yang atau kelompok yang tidak mengakui adanya akan kabarnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Tidak mengakui apa? tidak mengakui akan kabarannya, akan kemuliaan dan kesohihan apa yang telah beliau sampaikan. Bagaimana sikap kita? Dan yang kedua, bagaimana seandainya di majelis kita minta oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Ya Rasulullah isfa' lana. Karena tadi kami dengar bahwa minta sama Rasulullah kurang pas. Dan yang terakhir pertanyaan kami adalah tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah Habibana sampaikan, bahwa kalau Ar-Rahman itu adalah merupakan rahmah yang umum, tidak am, yang saat ini kami rasakan dan juga di seluruh masyarakat Indonesia, juga bahkan sedunia, melihat wajah yang saat ini kayak getir, ada khauf, ada kekhawatiran yang besar dengan adanya penyakit atau virus yang bernama corona. Ini bagaimana dengan sikap rahman Allah? Ya. Jadi Ya. sekaligus minta solusi dengan bagaimana yang saat ini banyak pendidikan yang diliburkan, sekaligus sikap kita harus bagaimana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu apa? Imam Bukhari. Gini loh, kalau kita menilai siapa yang dibicarakan, siapa membicarakan, gitu. Kalau ada misalnya Maradona, pemain sepak bola yang bagus, kemudian ada orang Bondowoso lumpuh lagi, dia menyatakan goblok Maradona misalnya. Lah Anda kan bisa menilai ini yang digoblok siapa, yang goblok-goblok siapa, gitu. Anda akan paham dengan itu. Imam Bukhari diakui oleh siapa, yang tidak mengakui itu siapa? Bandingkan aja.
suruh ngartikan wadduha bisa nggak? Bingung juga dia. Ditanyai misalnya dalilnya, misalnya mengeluarkan fusa, misalnya mengeluarkan kentut itu batalkan wudhu, apa nggak ngerti. Nah, dibandingkan aja. Nah, capek kita kalau kita mau berurusan dengan orang yang tidak ilmiah. Ya capek kita, jangan buang waktu. Jadinya akhirnya bingung nanti. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Anda mau percaya kalau ada laler sombong dia mengumumkan saya akan banting itu gajah? Anda kan tertawa, lucu itu lalernya ini. Ini akhirnya seperti pemain kartun. Gajah mau dibanting sama laler, kan gitu, sama nyamuk. Itulah seterusnya kita menilai ini siapa ini orangnya. Belajarnya gak jelas, bahasa Arabnya kolat-kalik misalnya. Kemudian dia menyatakan Bukhari ini adalah bukan muhaddits, kemudian keliru, semuanya tidak mu'tabar, semuanya biar berlalu. Capek kita. Ini pelajari aja isinya biar jadi orang yang ngerti ilmu agama. Ya, jadi nggak usah diladenin, percuma. Ya, nggak usah diladenin. Yang kedua, bagaimana kalau kita menyatakan ya Rasulullah isfa'ni fi hajati indallah, itu ajaran Nabi sebenarnya. Ada hadis itu yang kepada dharir. Nabi mengajarkan untuk minta kepada beliau untuk beri syafaat, dan itu bukan minta kepada Nabi, itu minta kepada Allah melalui syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi itu ada hadisnya. Allah lupa riwayatnya itu, cuma jelas ada hadisnya, dan itu hadis hasan atau hadis sahih maqbulur riwayat. Maqbulur riwayat kepada dharir, orang yang buta saat itu mengeluh kepada Nabi Muhammad, diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dengan doa itu waras dia, matanya kembali melihat. Satu saat juga Nabi SAW menawarkan kepada seorang yang khidmat kepada beliau, khidmat salat. Kemudian Nabi SAW ingin berikan sesuatu sebetulnya buat orang ini. Salni, minta sama Allah, minta kepada Allah. Padahal kalau sebagian mereka menyatakan kalimat salni itu adalah kufur, minta langsung. Wa idza sa'alta fas'alillah. Tapi Nabi menawarkan salni, minta sama aku. Dengan kenapa diminta sama seorang sahabat itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada kamu wahai Muhammad selalu bersama kamu di surga. Urusan surga bukan urusan Nabi. Tapi yang diminta adalah bersama Nabi ada di surga, dan minta kepada Nabi as'aluka. Ada baca Riyadhus Shalihin itu juga ada itu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kemudian Nabi menyatakan kufur ini enggak, syirik enggak, karena Nabi tahu orang ini minta kepada Nabi meyakini bukan Nabi yang ngasih, tapi Allah yang memberi. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Aku ini cuma yang bagi, kata Nabi, Allah yang ngasih. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah pemberianku, terserah kamu boleh kasih kepada yang lain, kamu tidak kasih kepada yang lain. Kita ini kalau minta ilmu kepada orang, itu berarti bukan orang itu yang ngasih ilmu, cuma bagi ilmu. Ilmunya dari Allah. Nabi tahu itu. Karena itu Nabi menyatakan apa? A'inni bi kasratis sujud. Bantu aku ya untuk mencapai cita-citamu dengan banyak sholat, dengan banyak sujud kepada Allah. Hadis ini menggambarkan kalimat itu ada yang majas, ada yang hakiki. Kalau kalimat itu majas,
Jangan diartikan hakiki, harus ditakwil. Harus ditakwil. Kalau ente artikan hakiki, itu namanya kamu tidak mengerti. Contoh nih, contoh. Jarol mau, jaro ya, jadi itu apa artinya? Lari. Jarol mau, lari itu air. Dan bisikil. Lah, itu bukan kalimat hakiki, itu majas. Jarol mau mengalir, itu air. Air salah, mengalir itu air. Lah, kalimat-kalimat itu jangan kamu artikan dengan hakiki. Kalau itu majas, harus ada takwil. Tumbitul ardu min baqliha wa qitaiha. Bumi menumbuhkan daripada hasil-hasil buminya, ada sayur mayur, ada ketimun dan lain-lainnya. Sebenarnya bukan bumi yang menumbuhkan, Allah menumbuhkan di bumi itu. Ibu telah melahirkan anaknya, ada ibu melahirkan. Allah yang melahirkan itu anak melalui ibu. Lah, itu ditakwil, diartikan yang bisa dicerna oleh manusia. Dan kadang-kadang orang mengartikan lain. Pejabat itu lagi duduk ada di kursi tahtanya. Oh, berarti kalau kursi ini itu bukan. Takwil, ditakwil. Jangan diartikan hakiki, keliru semuanya kamu menilai kalau begitu. Nah, karena itu kalimat itu adalah kalimat-kalimat aja sebenarnya yang harus ditakwil dalam mengartikannya. Bukan minta itu kepada Nabi, minta kepada Allah, tapi melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya masalah corona. Nah, penting itu sebetulnya, jangan panik kita ini. Ini corona ini sebenarnya peringatan dari Allah untuk kita kembali kepada Allah. Man khafal asad haraba minhu wa man khafallah raja'a ilaihi. Kalau kita takut dengan macan, caranya selamat jauhi macan. Kalau kita takut bala dari Allah, jangan jauhi Allah, semakin dekatlah kepada Allah. Kembali kepada Allah SWT. Siapa yang akan menyelamatkan dari corona? Siapa? Dokter yang sudah masuk istana kok. Siapa yang akan menyelamatkan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menyelamatkan, saudara. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Sallallahu al-afiyah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sehat, supaya dijauhkan daripada itu semuanya. Ikuti Nabi dah. Ikuti Nabi. Kan daripada perempuan-perempuan itu menutup wajahnya karena takut corona, kan lebih baik menutup wajahnya karena takut kelihatan auratnya, dapat pahala. Begitu seharusnya. Nah, karena itu jangan kita mau dibodohi. Akhirnya, masya Allah, masker di mana-mana dibeli. Beli masker faedah besar. Wih, tangannya ente ikuti Nabi, bersih di tangan. Setiap sebelum wudhu cuci tangan. Jadikan kamu itu mudawimul wudhu. Selalu setiap batal wudhu bersih terus. Melalui mulut, setiap wudhu. Melalui hidung istinsyak. Ya, ada sehat. Dan diajarin Nabi sebelum makan nih, salaman bukan mahram, jangan. Gitu kan. Akhirnya sekarang begini semuanya, besikut. Lah, kan jadi bahan tertawaan ente. Kan nurut sama Nabi Muhammad kau. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Wa la nudiganna min al-'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku akan rasakan bahwa mereka adab yang ringan. Bukan adab yang gede nanti itu di kiamat. Untuk apa? Untuk
mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begini, gimana? Ya, kembali untuk yang benar, baca Quran yang benar, jangan keliling terus. Inti ba'dal maghrib keliling itu sudah dipet, baca ratib lagi, baca Quran lagi, setelah isya tidur, nanti malam ya boleh. Setelah itu nanti sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian kamu bekerja, kemudian kamu sholat berjamaah. Itu kan juga ada pembersihan yang diatur oleh Nabi. Haji. Kita tak mikir Nabi, mikir profesornya ngeluh, dokternya kena. Kembali kepada Rasulullah SAW. Nabi itu pernah ditanya tentang masalah ta'un. Ta'un itu penyakit yang mengakibatkan mati masal. Ini panjang jadinya, tidak apa-apa ya. Ini kan ikhtitam ya, penutupan ya. Nabi menyatakan innahu kana adzaban yab'athuhu Allah ala man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wa laysa min 'abdin yusibuhu ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran illa kataballahu lahu ajra syahid. Ta'un itu adalah ada penyakit yang mengakibatkan mati masal. Itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah jadikan itu kalau terjadi pada orang beriman rahmat bagi dia. Kenapa? Orang beriman tidak tertimpa dengan penyakit ta'un. Dia sabar, tidak mau dia tadi itu dendam, ingin menularkan penyakitnya kepada yang lainnya, tetap ada di daerahnya, nggak keluar, kecuali dia akan mendapatkan mati syahid. Itu orang mati syahid itu nanti dia di kiamat sama Sayyidina Hamzah itu orang. Nah, karena itu jangan kita fobia ya, ketakutan ya. Anda boleh waspada, tapi coba jangan ada majelis, jangan sholat Jumat, jangan berjamaah di rumah ini selamat. Bisa aja sampai aina matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Berlindung sama Allah itu, jangan berlindung sama tempat, nggak akan bisa. Nabi itu sebetulnya pernah menggambarkan di akhir zaman. Dalam riwayat Hakim, Nabi berkata gini, idza kathura zina kathural qatlu wa waqa'a ta'un. Kalau sudah banyak perzinahan, akan banyak pembunuhan, pertikaian, dan akan banyak terjadi penyakit yang mematikan massal secara massal. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi juga berkata, la tadharuz zina, la tadhariz zina, la tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'inuha illa ba'athallahu ilaihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi asrafihim alladhina madaw. Tidak nampak perzinahan dan terjadi di mana-mana itu perzinahan menjadi hal seperti yang wajar, pelacuran, diskotik, semuanya nampak, itu semuanya ditayangkan di film-film, ada di medsos, kecuali Allah akan kirim kepada mereka ta'un, penyakit yang membuat mati massal, dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada pendahulu-pendahulunya, penyakit baru-baru muncul. Inti kalau percaya sama Nabi ya, pemerintah ini kalau percaya sama Rasulullah SAW untuk mencegah ini, gak usah bingung, biar wajarlah kehidupan yang ada tadi itu, tapi tutup itu diskotik, tutup itu bar, tutup itu perzinahan, semuanya. Yakin insya Allah Allah akan diselamatkan ini semuanya. Udahlah, jangan pakai hanya logika, pakai iman juga. Nah inilah Allah kasih sekarang peringatan pada kita, orang beriman, ininya inti
Jangan kamu andalkan aja nih imannya kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, biar gak bingung-bingung ngarepe diri. Kanthi salaman akhirnya disikut. Loh, jangan terlalu bingung kita, ya. Jangan terlalu bingung. Ya, udah pasrahkan sama Allah. Hah? Pasrahkan sama Allah. Yang lebih berbahaya kalau masjid gak ada sholat berjamaah. Yang lebih berbahaya kalau masjid gak ada sholat Jumat. Yang lebih berbahaya kalau anak-anak kita tidak belajar mengaji ilmu agama. Yang lebih berbahaya akhlak yang akhir buruk. Yang lebih berbahaya narkoba sudah menyerang kepada anak-anak kita. Kita jangan mau kecurian dengan itu semuanya. Itu lebih berbahaya. Mudah-mudahan kita selamat, sehat, wahai batin. Amin, Allahumma amin. Tetap umat Islam seperti biasa, dan kita berdoa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan fobia, jangan terlalu takut, tapi tetap waspada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tiga mah salat isya dulu ya, salat isya.